Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira. Alhamdulillah. Setelah kita selesai tentang syurut-syurut zakatul na'am, zakatul mawashi, sekarang kita akan mulai tentang maqadir zakawat amwal. Sila dibaca Khalidah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqadir zakawatil amwali miqdaru zakatil ibli syatun fi khamsin minha wa hiya awwal nisabiha wa syatani fi 'ashrin wa thalathu syiyahin fi 15 wa arba'u syiyahin fi 20 wa bintu makhadin fi 25 wa bintu labunin fi 36 wa hiqatun fi 46 jad'atun fi 61 wa binta labunin fi 76 وحقتان في 91 وثلاث بنات لبون في 121 ثم بنت لبون في كل 40 وحقة في كل 50. Bismillahirrahmanirrahim. Maqadir zakawatil amwal. Sekarang ketika kita itu mengatakan bahwasanya wajib zakat di hewan-hewan ternak, maka kita kena mengetahui berapa hewan ternak yang wajib dizakati dan apa zakatnya. Kita sudah mengetahui bahwasanya hanya 3, yaitu kambing, unta, dan lembu. 3 itu saja, yang lainnya tak wajib zakat. Anda nak bersedekah silahkan, tapi wajib dan namanya zakat tak. Karena zakat itu mempunyai hukum khas, yaitu boleh mensucikan harta dan dia hukumnya wajib. Sedekah Anda mendapat pahala tapi tak wajib. Yani ada orang mungkin punya itik banyak kan, punya itik, punya ayam ribuan sampai ratusan ribu. Saya wajib zakat Habib? Secara zakat na'am. Oke, sekarang onta berapa yang wajib zakati? Apakah 1 onta wajib zakat? Atau sampai mana? Awal nisabnya 5 onta. Kalau Anda mempunyai 5 onta, zakatnya 1 kambing. Ini sedikit-sedikit pelik. Peternak unta tapi zakatnya kambing. Peternak unta tapi zakatnya kambing. Dan kambing itu tak semua kambing harus dia itu jad'ah. Jad'ah itu kambing kan punya gigi. Saya tak tahu kambing itu, yang saya tahu giginya atas dan bawah. Nah, ketika gigi depannya ini 2 ini namanya dalam bahasa Arab sanaya, betul. Sanaya. 2-nya ini gugur, ketika itu dikatakan jadah. Jadah itu maknanya gugur. Biasanya kan kalau baby giginya itu sudah gugur, maknanya dia sudah nak jadi balik kan. Karena dibilang apa? Ada gigi apa yang pertama tuh namanya? Gigi susu ya, sama gigi susu. Ketika giginya itu gugur, dia namanya jad'ah. Maaf Habib, gugur maksudnya tumbuh? Gugur tuh tanggal. Tanggal, maknanya sudah berumur kambing ini. Kambing ini sudah berumur, jad'ah. Atau jad'atu don. Don itu adalah kambing yang putih. Tak tahu ya, di Malaysia namanya apa? Ada kambing yang warnanya coklat itu, ada kambing yang warnanya putih. Yang warnanya putih itu namanya kapsun audon. Boknun itu kambing yang putih itu. Bisa so, kambing yang putih itu banyak lemaknya dia. Ada lagi biri-biri itu jenis, dia kambing putih juga tapi yang besar sangat. Yang apa namanya, kulitnya Pak, bulunya tuh bisa dianu. Ini tak, kambing putih-putih biasa yang ada di pasar-pasar itu. Kan ada jual-jual kambing yang warna coklat, warna hitam, ada yang warna putih.
Itu kalau di Indonesia cakapnya kambing kibas. Itu dagingnya itu banyak apa namanya? Banyak lemaknya. Banyak lemaknya. Dan terpulang terhadap makannya ya. Kalau di steak itu macam-macam. Ada yang namanya wagyu. Iya kan? Ada lagi apa yang namanya? Di atasnya wagyu itu. Ada dulu saya pernah ada orang pecinta steak sampai dia pernah ke Salt Bay di Dubai itu yang macam ini itu. Saya pernah ke sana. Saya pun tak paham steak itu macam mana. Saya makan saja. Saya tak tahu ini apa. Bisa apa? Perasaan daging lembu sama saja. Rasa macam itu tak ada. Ada yang namanya wagyu, ada yang namanya apa gitu. Jadi apa yang membedakan dia? Makanannya dan jenisnya. Ada beberapa lembu itu yang paling best, lembu itu diberi minum bir atau apa. Jadi dagingnya itu semacam sedap lah. Saya tak tahu, saya tak pernah coba juga. Saya pun tak pernah minum bir dan saya tak pernah makan sapi yang minum bir. Saya tak pernah. Daging kambing, saya ini jualan kambing lama, sampai sekarang pun keluarga saya masih berjual kambing. Saya pun dulu pernah jualan kambing. Daging yang bon itu dia lebih banyak lemaknya. Macam wagyu itu dagingnya macam ada putih-putihnya. Anda tengok kalau pas itu, ya tak merah-merah sangat saja. Ada macam apa? Putih-putihnya. Itu lemaknya. Itu lemaknya. Saya tanya orang-orang Tarim, kalau yang Indonesia cakapnya kambing yang tak putih itu namanya kambing kacang. Saya tanya, kalau di bahasa Arab namanya maiz. Saya cakap orang Tarim, mana yang lebih Anda sukai, maiz atau don? Mereka cakap maiz. Kenapa? Dagingnya lebih kuat, lebih keras. Berbeda dengan daging don ini. Don ini dia sedikit lembut lah, karena banyak lemaknya. Kalau kambing kacang itu macam sedikit strong gitu. Dan Anda boleh jadah, boleh yang dari kambing kacang atau boleh yang dari kambing kibas, boleh terpulang kepada Anda. Yang penting umurnya berapa? 1 tahun. Au ajza asqata muqaddamu asnanihi qablaha, ataupun tak harus sampai 1 tahun. Yang penting apa? Giginya itu sudah tanggal. Au thaniyatu maiz. Atau yang saniyah yang maiz. Au thani lahu sanatan. Atau yang maiz tapi yang umurnya berapa? 2 tahun. Wa syartuha an takuna min ghanamil balad aw mithluha aw a'la minha. Yakni Anda kena mengeluarkan ghanamnya itu macam kambingnya yang ada di Malaysia. Karena kambing itu berbeza-beza, Anda tengok kambing-kambing biasanya kalau di Hadramut itu kambingnya import daripada Somal. Somal kan memang mereka menggembala kambing. Di Hadramut kalau mereka tak makan beef, tak makan. Sikit-sikit pelik lah. Anda nak cari daging sapi di Hadramut itu, Anda kena cari sikit-sikit susah. Adanya frozen saja. Tapi kalau daging kambing banyak mana? Mereka tak makan kambing. Saya tak tahu di South Africa makan apa. Beef atau banyak tapi mutton ya. Mutton itu kambing ya sana ya. Orang-orang India itu semuanya kambing semua. India, Pakistan itu semua kambing. Arab kambing semua. Mereka beef itu di Nusantara tak suka kambing. Kambing itu macam bau lah, bau sedikit. Kalau kami orang Arab kambing memang, sapi macam kami tak apa, tak suka. Pelik sedikit lah sapi itu. Nanti kena antrak pula. Wa syartuha an takuna min ghanamil balad. Harus kambing yang biasa ada di kota itu. Au mithluha, atau yang seperti itulah. Au a'la minha, atau yang lebih best.
Karena kambing macam-macam yang asal. Kambing macam-macam. Sekarang ini kambing yang paling best di Indonesia namanya kambing etawa. Ininya tuh besar macam ini. Susunya tuh besar sangat. Terus apa namanya? Banyak. Dijual bubuk powder susu kambing etawa. Faedahnya apa? Macam itu besar sangat. Khalidah pun kalah besar. Besar sangat. Kambing etawa besar sangat. Kambing etawa itu satu mahal sangat, satu mungkin mahal itu. Ada yang dan ada macam competition, yang menang itu terakhir itu yang menang tetangga saya, tetangga kota. Saya bilang ini berapa harga? Alamak Habib mahal nih. Berapa? Sekitar $100.000 satu. $100.000 kambing. Saya bilang untuk apa? Ini dia tengok kambing etawa lain, dia kawinkan dengan kambing etawa ini. Nanti anaknya macam kambing etawa itu. Jadi nanti macam besar-besar, susunya banyak. Kalau susunya banyak, boleh setiap hari boleh jual. Boleh jual. Iya kalau hidup, kalau mati. Anda pun juga mati nanti akhirnya. Tak tahu ada beberapa case itu kalau ada orang tawar hewan, tawar harga baik, cepat-cepat dijual, jangan sampai tak dijual. Biasanya mati. Saya tak tahu kenapa. Syatun fi khamsin minha miqdaru zakatil ibil syatun. Setiap 5 kambing berapa? Syat. Dan wa antakuna sahihatan wa in kat iblu marid atau dan harus kambingnya itu sehat, bukan kambing yang sakit. Beberapa kambing itu ada sakit gatal. Tak perhati nggak sampai sakit gatal ya. Jadi kaki-kakinya itu semua macam gatal-gatal semua. Anda tampak itu, tampak. Itu kalau udah seperti itu dijual murah, tak macam kambing-kambing biasa. Itu tak boleh untuk menjadi zakat ataupun kurban, karena yang best. Atau maibah itu yang sedikit jelek lah, maknanya kupingnya hilang satu, nanti apa namanya itu? Timpang cakapnya. Tempang. Nah, tak boleh macam itu. Wahya awwalu nisabiha wa syatani fi ashrin. Dan kalau Anda mempunyai 10 onta, kena 2 kambing. 2 kambing. Wa salasu syiyahin fi khamsata asyar. 15 berapa? 3. Wa arba'u syiyahin fi ishrin. 20 berapa? 4. Oke. Wa bintu makhadin fi khamsin wa ishrin. Nah, setelah Anda 20 kan 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20. Anda punya 7 cuma 1. Kan 5 1 kan. Kalau 10 2. 6 7 8 9 1. Dibilang waqtafirul auqasa bainal musuh. Dibilang jumlah antara 2 nisab semuanya dimaafkan. Kalau sudah sampai 25, sudah berubah daripada kambing ke onta. Onta yang khas namanya bintu makhot. Ada onta namanya apa? Bintu makhot. Yang mana onta ini umurnya masih 1 tahun. Kenapa dikatakan bintu makhot? Makhot ini maknanya hamil. Dia anaknya onta yang hamil. Kenapa? Karena emaknya kan setelah melahirkan dia. Setelah melahirkan, emaknya sudah nifas. Sudah bisa hamil lagi. Emaknya sudah bisa hamil lagi. Karena itu dikatakan bintu makhot. Di atasnya lagi namanya bintu labun. Macam itu dulu ada orang macam Anda nak menikahkan? Nak sih saya nikahkan dengan anak saya. Siapa? Oke, benar ya, benar. Saya nikahkan Anda dengan Zainab bintu Labun.
Dia senang, dia tak tahu ternyata itu namanya unta dia. Pintu labun. Pintu makhot. Dibilang apa pintu makhot itu? Wahiyya matamat lah hasanah. Unta yang mempunyai umur 1 tahun. Summiyat bidzalika li'annahu ana li ummiha an tasilu minal makhot ay al-hawamil. Maknanya dikatakan dia itu pintu makhot karena emaknya sudah boleh untuk hamil lagi. Dan begitu pula kalau Anda pintu makhot ini boleh untuk 25, boleh untuk di bawah 25. Kan Anda kalau 5 onta 1 kambing, 10 onta 2 kambing, 15 onta 3, 24. Tak ya 4 kambing, 1 pintu makhot selesai. Macam itu. Itu kalau Anda mau, tidak apa-apa. Fi khamsin wa ishrin wa bintu labunin wa bintu. So tengok hampir semua nanti onta ini perempuan ayuhal ustazah. Dia tak boleh laki-laki. Maknanya onta yang dikeluarkan harus laki-laki. Kecuali nanti kambing ini, kambing tak apa-apa laki-laki. Onta harus perempuan kan, tengok semuanya, bintu labun, bintu makhot, hikoh, jaz'ah, semuanya pasti ada tak marbutohnya, menandakan bahwasanya yang kena dikeluarkan itu betina, jentinanya itu betina. Ditanya kenapa? Ada sebuah cerita. Tak ini cerita wali. Ada seorang wali terkenal di dalam sejarah Hadramut Legend. Namanya Syekhok Sultanah. Bukan Habib, tapi macam dari kecil, dari darah sudah macam banyak banyak karomat tuh harti. Sampai sekarang kuburannya tuh masih diziarahi dan ada haulnya. Saya pun pernah hadir haul Syekhok Sultanah. Haul Syekhok Sultanah. Ada saya punya teman masih keturunan daripada kabilahnya Syekhok Sultanah. Perempuan tapi dari awal sudah tampak kewaliannya itu sudah tampak. Bertemulah perempuan ini dengan salah satu wali daripada bangsa Segaf dari kabilah saya. Terus tiba-tiba Assegaf ini membawa anaknya. Ketika berbicara dua orang ini, macam perempuan ini berbicara sedikit berani, mungkin sedikit. Ketika laki-laki ini cakap, dia macam menjawab dengan dalil yang kuat. Anaknya ini macam mana? Perempuan boleh melebihi laki-laki dalam segala ilmu, maknanya dalam ilmu macam mana? Abbas ini sudah alim, ini ada perempuan lebih alim lagi. Kalau laki-laki lain saya mungkin terimalah, saya paham ini perempuan macam mana boleh alim macam ini. Dijawab oleh perempuan ini apa? Al-hamil bil hamil wal za'id laban wal ayyan. Apa? Mabalu nisa aqwa minar rijal. Kenapa kok bisa perempuan ini lebih best daripada laki-laki? Dibilang al-hamil bil hamil wa za'id laban wal ayyan dengan bahasa Hadramut yakni. Anda tengok onta, laki-laki dan perempuan sama-sama boleh bawa. Laki-laki Anda letak barang, dia boleh jalan kan, perempuan pun betina pun juga boleh. Maknanya beban yang boleh dibawa oleh onta jantan sama juga boleh dibawa oleh onta betina. Tapi onta betina ini punya keistimewaan al-laban wal ayal. Dia boleh keluar susu, dia boleh melahirkan. Laki-laki untuk apa? Tak ada guna. Anda tengok peternak itu, memang macam itu. Azaid laban wal ayal. Tak ada guna lah. Anda kalau tengok ayam yang jantan ketika Anda beternak hanya sedikit saja. Yang banyak itu yang betina karena bisa bertelur. Sama dengan kalau Anda punya sapi, yang jantan hanya 1. Perempuannya ada 40 atau 10, jantannya cuma 1 saja. Tak boleh lebih. Kenapa? Karena jantan ini tidak bisa tak guna apa-apa kecuali
Disembelih saja mau tak sama. Tapi istrinya 40 sama. Habis itu apa? Disembelih habis. Tak ada guna. Bilang al-hamil bil hamil. Waza'id laban wal iyad. Yani unta laki-laki dengan unta perempuan sama-sama boleh bawa orang boleh tunggangi perempuan, boleh tunggangi laki-laki, tapi yang betina mempunyai keistimewaan al-laban wal iyad. Langsung apa namanya? Anaknya ini bawa saya. Tapi ini orang, bukan unta ya. Wa bintu labunin fi sittin wa salasin. Kalau sampai 36 yang wajib bukan bintu makhot, di atasnya. Apa bintu labun? Apa itu bintu labun? Wahia matam malah hasanatan summiyat bidzalika li anna ummaha analaha antatu athaniyan wa tasira dzata labun. Dibilang kenapa dikatakan bintu labun? Karena emaknya seharusnya sudah melahirkan anak yang kedua dan dia bisa menyusui lagi. Itu kalau emaknya tak buat apa itu namanya? KB apa yang untuk menahan hamil itu namanya apa? Spiral, tak letak spiral. Tak letak spiral. Wahiqqah, ini perempuan lagi, hiqqah fi sittin wa arba'in, dan wajib untuk mengeluarkan onta yang namanya hiqqah ketika ontanya sudah sampai berapa? 46. Apa itu hiqqah? Hiya matam malaha salatu sinin sumiyat bidzalika li anna analaha anturkab wayat ruqahal fahlu. Karena onta ini sudah berumur 3 tahun, dia boleh ditunggangi oleh orang yang nak tunggangi dia, dan dia sudah boleh untuk menikah. Ada menikah, sudah boleh untuk berhubungan dengan laki-laki, sudah bisa. Wajadah, apa? Jadah. Apa itu jadah? Jadah fi edah sittin. Ini umurnya 4 tahun. Jadah itu maknanya onta ini sudah gugur. Saya punya kawan di kampus, namanya Salimin, masih ingat tuh saya itu. Salimin, orang Badui. Hidupnya di gunung. Jangan Anda kira macam gunung-gunung Malaysia, gunung Hadromut, tak ada apa-apa. Cakap Badui hakiki ya. Masuk Ahqaf. Yang mengajar saya ini dulu Dr. Amjad Rashid. Ada salah seorang orang Jordan di Ahqaf. Onta jadah adalah onta yang giginya gugur. Ada yang tanya, gigi atas atau gigi bawah betul katanya. Macam itu. Orang ini paham siap balik dengan onta dia. Saya kira gigi atas katanya. Tertawa dia. Onta tak ada gigi atas dokter katanya. Macam mana yang gugur? Tertawa. Dokter pun ada yang tak tahu. Saya kalah dengan Salimin ini saya bilang. Salimin itu awal masuk kampus, dia tengok sabun tak dia makan. Dikira gula-gula. Alamak, maknanya anta mandi tak pakai sabun. Kami tak tahu sabun, kami tahunya sampo saja. Tak tahu sabun, benar itu. Tahunya sampo saja. Salimin. 3 tahun di Ahqaf. Setelah saya nak pulang, saya tengok dia punya website. Alamak, saya kan punya website saja di internet. Handphone 3-4. Dahsyat saya bilang. Jadah itu yang umurnya berapa? 4 tahun yang sudah gigi bawahnya sudah tanggal. Ada lagi saya lupa, namanya itu apa? Di atas 4 tahun, sudah 5 tahun umurnya. Saya lupa namanya Pak, nanti coba saya tengok di Minhaj. Tanya saya Pak, ini sudah tua sudah. Sudah syekhah. Sudah tua sudah. Sudah tua sangat. Ya ini jadah. Sudah takut nenek sudah. Saya tak tahu apa namanya, tapi ada. Jadi kalau yang umur 4 tahun tak ada, umur 5 tahun pun boleh. Dalam keadaan yang 4 tahun tak ada. Dulu ketika kami exam Minhaj,
Examinat Syekh Bakudon pasti buat soal sebutkan unta-unta yang boleh dizakati. Wah, ada sebutkan semua. Bintu labun, bintu mekhot, ini semua disebutkan. Nama-nama dan definisinya. Bukan hanya 4 ini, nanti ada namanya Ibnu Labun. Ada bintu labun, ada lagi apa? Ibnu Labun, saudaranya, abangnya dia. Ada lagi namanya Ibnu Makhot. Bukan bintu Makhot, tapi apa? Ibnu Makhot. Ini kan perempuan, mungkin kalau dia punya saudara laki-laki, Ibnu Makhot. Itu bila-bila dalam beberapa kes boleh dikeluarkan. Ada beberapa kes diperbolehkan untuk mengeluarkan laki-laki. Boleh. Ketika semua, saya kan cakap kok, biasanya peternak itu tak ada unta laki-laki, adanya unta perempuan, betina. Tapi kalau semuanya laki-laki, zakatnya juga laki-laki, karena biasanya perempuan itu lebih mahal daripada laki-laki karena ada al-laban wal ayat. Apa? Saya tak boleh contoh memang macam itu apa yang macam-macam itu saya tak boleh cakap apa. Sekarang saya paham, istri saya tak ada, pening malah saya. Kemudian wa binta labunin fi sittin wa sab'in. Setelah itu wajib mengeluarkan apa? Binta labunin, 2 pintu labun. Di dalam berapa? Sittin wa sab'in, 76. Wa hiqqatan fi ihda wa tis'in. Dan Anda wajib mengeluarkan 2 hiqqah. Kalau sampai berapa? Ihda wa tis'in, 91. Wa salatu banati labunin fi mi'ah wa ihda wa isrin. Dan 3 banat labun. Nah, 3 banat. 3 banat. Banat labun, ada labunnya di sini. Bukan banat madrasah, banat labun. Wa salas banat labun fi mi'ah wa ihda wa isrin, 121. Wajib 3 banat labun. Kemudian kalau ontanya lebih daripada 121, maka di setiap 40 pintu labun, di setiap 50 hekah. Mudah kan? Coba, ada zaman punya onta 300, zakatnya apa? Mudah. 6 hekah, 290. 5 hekah 1 pintu labun. Pokoknya setiap 40 pintu labun. Setiap 50 hekah. 120 3 Pintu labun. 3 pintu labun. Salah, Ayub Al-Khalidah. Apa? 120 2 hektar 1. 2 hekah. Karena kalau 121 3 banat labun. Sebelum sampai 121 wajibnya 2 hekah, macam itu. Jangan tertipu dengan saya suka menipu memang. Jangan tertipu. Macam itu ya, mudah. Oh, saya punya Habib, saya punya 1000 onta. Zakatnya apa? Mudah. Apa 1000 onta? Dia ontanya 1000. Gampang, setiap 40 pintu labun, setiap 50 hekah. Berarti 20 hekah, selesai. Zakat Anda kena mengeluarkan 20 hekah. Oke, 700 onta. Mudah. 14 hekah. Macam itu. 690 mudah. 690 13 hekah dan 1 pintu labun. Macam itu. Mudah kan? Itu memang kena nanti kena Anda tulis. Bingung apa ini. Oke. Sekarang ada masalah yang tak disebutkan di sini. Namanya masalah jublah di dalam zakat. Ini penting, tapi di sini tak ada. Saya akan jelaskan. Karena itu pasti ada masalah jublah.
Apa itu jubron? Oke. Anda kalau 46 wajibnya kan hikoh kan? 46 wajibnya hikoh. Anda tak punya hikoh. Anda tak punya hikoh. Anda cuma punya apa? Bintu labun. Oke lah, saya akan berikan kepada Anda bintu labun. Biasanya ketika ada syariat Islam, itu ada yang namanya sa'i. Sa'i itu yang diutus oleh kerajaan untuk datang ke peternak-peternak untuk ambil zakat. Oke. Sa'i tak akan terima, tak boleh. Anda punya 46. Macam mana? Bintu labun. Anda kenanya harus hikoh. Kalau Anda nak bintu labun, ada tambahannya. Apa? Bintu labun ditambah syatan 2 kambing atau 20 dirham. Terserah, Anda nak beri bintu labun dan syatan atau bintu labun dan terpulang kepada Anda. Oke. Atau sebaliknya, Habib, saya tak ada hikoh. Bintu labun tak ada. Saya adanya di atasnya, Habib. Jatah. Kaya saya. Saya punya jatah. Kalau saya berikan jatah, kasihan saya kan. Saya rugi. Alamak Habib, onta Habib masih banyak. Memang, tapi saya rugi. Syariat tak mewajibkan saya untuk beri jatah. Syariah hanya wajibkan hikoh. Syariah kena tengok fukorok dan kena tengok saya. Tak boleh tengok fukorok saja. Maknanya kalau saya keluarkan jatah, saya rugi. Terus macam mana biar saya tak rugi? Sa'inya nanti itu, yang dari kerajaan itu, akan menyuruh saya memilih. Anda kena saya bayar. Anda pilih kerugian Anda, syatan atau isruna dirham. Saya ganti 2 kambing. Jadi nanti Anda bayar saya, Anda beri saya jatah. Nanti saya kembalikan. Apa kalau Anda membeli harganya 10 ringgit, Anda beri 50 ringgit. Baginya, iya. Ini macam itulah. Seharusnya hikoh tapi Anda bayar dengan jatah. Baginya akan saya beri, Anda pilih syatan atau 20 dirham. Wadah ya? Jayid. Habib, saya tak ada hikoh ya Habib, tapi saya ada bintu labun dan ada jatah. Beta mana ya? Saya baca itu kan? Beta mana? Terpulang kepada Anda. Anda boleh bayar bintu labun plus 2 atau 20 dirham, atau Anda bayar jatah, nanti saya beri baginya. Terpulang kepada Anda. Dibilang al-ibrah bisu'udi wan nuzul lil malik. Anda nak naik ke atas atau turun ke bawah, itu urusannya pemilik hewan. Tapi membayar kambing ataupun 20 dirham itu terpulang kepada yang membayar. Bila-bila yang membayar adalah pemilik onta, bila-bila yang membayar adalah sa'i. Kalau saya dari hikoh, saya turun ke bintu labun, saya bayar. Memilih 20 dirham atau syatan, itu terpulang kepada saya. Tapi kalau saya naik tingkat ke jatah, saya kan mendapat bagi kan. Baginya imma 20 dirham wa imma syatan. Saya tak boleh pilih. Yang pilih adalah sa'inya, yang diutus daripada kerajaan. Dibilang al-ibrah fi su'udi wan nuzul lil malik wal ibrah li syatani awil isrina dirham li dafi'.
Kadangkala yang ibrohnya, kadangkala Malik sudah turun dan dia yang pilih syah atau isruna dirham, kadangkala tak. Masalah ini namanya masalatul jubron. Dan sama, Sof. Dan Anda tak boleh, ya sudah Habib, bintu labun kan, saya akan bayar Habib 1 syah plus 10 dirham, tak boleh. Setengah-setengah tak boleh. Bila-bila Sof macam ini. Seharusnya wajibnya dia itu bukan hikoh, tapi bintu labun. Mungkin dia cuma 43. Iya, masih bintu labun. Wajibnya dia bukan hikoh, tapi apa? Bintu labun. Dia wajib membayar bintu labun. Saya tak ada bintu labun, Habib. Oke, Anda ada makhot kah? Ada bintu makhot? Tak ada pula bintu makhot. Oke, Anda ada hikoh? Tak ada, Habib. Hikoh ya, Habib. Saya ada jad'ah ya, Habib. Di atasnya 2 tingkat. Kan bintu makhot dulu, bintu labun, hikoh, jad'ah. Ketika wajibnya bintu labun, dia nak bayar hikoh tak ada, dia punyanya jad'ah. Dia boleh ambil 2 bagi. Dia boleh ambil 4 onta, 4 kambing atau 40 dirham, dan dia boleh 2 onta dan 20 dirham. Boleh. Boleh macam itu. Tak bagi diskon. 20 dirham plus 2 kambing, dapat 2 bagi dia. Dapat 2 bagi. Ini namanya adalah mas'alatul jubron. Mas'alatul jubron. Di sini tak ada, tapi di kitab-kitab biasanya ada mas'alatul jubron ini. Wa miqdaru zakatil baqar, sudah. Setelah selesai zakatul ibil, seronok ya zakatul ibil ya. Namanya macam-macam, bintu makhot, bintu labun, hikoh, ibnu labun. Ada lagi, dan tak wajib seseorang itu mengeluarkan karoimul amwal. Lembu itu ada yang best. Macam kambing, ada namanya kambing itawa. Jadi saya sebagai sa'i, saya kan mungkin ambil 1 kambing. Oh iya, saya nak ambil 1, tapi saya nak yang itawa. Tak boleh. Dibilang kena yang biasa, dibilang ittaku karo ima amwalinas. Jangan Anda kalau zakat, orang yang dari kerajaan ambil harta yang mulia. Di Indonesia itu ada lembu, namanya lembu limosin. Benar? Itu besar sangat itu. Jadi itu biasanya yang korban itu presiden. Jadi memang ada lembu, peternakan lembu namanya lembu limosin. Itu besarnya 2 atau 3 kali lipat lembu biasa. Benar, besar sangat itu, besar sangat. Itu biasanya yang paling ada peternakan satu itu peternakan, dipilih yang paling besar di antara yang sudah besar itu, dipilih yang paling besar, presiden yang beli. Yang paling besar nomor 2 yang beli, timbalan presiden akan korban. Sekarang tak semua orang boleh beli, itu harganya boleh jadi $50.000, $60.000. Benar, itu tuh benar. Di sini kan saya tengok korban sapi kan 3.500 ringgit ya, 4.000 ringgit. Ada satu macam sapi gila harganya, namanya sapi limosin. Itu benar itu. Di Indonesia hampir setiap tahun Jokowi pasti korban itu. Jadi orang punya 2, punya 3, Anda sudah boleh beli Alphard. Sama, benar. Sapi ini harganya macam Alphard, macam limosin. Itu dibilang apa? Lembu limosin. Oke lah, saya punya lembu limosin 1. Saya punya peternakan sapi 100. Nanti ada wajibnya 1 atau 2 kejap lagi. Orangnya iya, saya nak ambil sapi, tapi saya yang nak limosin. Antara dulu saya kan. Ini sapi limosin
bisa saya tukar dengan 30 sapi biasa. Cemana antara ambil apa? Sapi limosin saya. Nah oke lah. Anda tidak wajib mengeluarkan. Anda kalau enak, oh ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu akan menjadi tunggangan Anda pada hari kiamat. Tapi Anda mengeluarkan secara terpaksa, orang tak berhak, karena itu min karoimi amwalin nas. Lembu limosin, kambing etawa. Ada beberapa unta harganya mahal. Di Saudi itu ada lomba-lomba, dicantikkan, dipakai ini mahkota ini. Ada yang menang mahal itu unta. Mahal ini unta menang competition nih unta. Mahal. Tak boleh diambil untuk zakat. Kecuali kalau dia nak, bisa lagi urusannya. Tapi dipaksa saya nak ambil. Hadis Scottish lah hadis. Anda boleh tengok di internet. Ittaqu karoima amwalin nas. Hati-hati. Hartanya yang berharga orang-orang. Maknanya kalau nak ambil yang biasa, jangan ambil yang mahal-mahal. Miqdaru zakatil baqar apa? Tabi'ah. Tabi'un au tabi'ah sufrena. Tabi'ah. Fi thalathina minha. Kalau saya mempunyai 30 lembu, saya wajib mengeluarkan tabi' laki-laki atau tabi'ah yang betina. Jantan atau betina boleh. Ini di onta. Ini di onta tak boleh. Kena betina. Di sapi tak apa-apa. Kena boleh jantan, boleh betina. Dibilang wa huwa matam malahu sanah. Summiya bidzalika li'annahu yatba'u ummah. Kenapa dikatakan tabi' ya? Karena biasanya dia itu ikut emaknya. Masya Allah, emak itu satu zaman. Ayah bila nanti dia ikut ayahnya, tak ada, ikut emaknya pasti. Tapi adalah lembu yang umurnya berapa? 1 tahun. Kenapa dikatakan tabi? Karena dia itu biasanya yatba ummah, ikut emaknya. Pakai sigoh mubalaghah lagi, tapi ya sangat mengikuti. Beda loh ya. Tabi sama tabi ya beda. Tabi itu mengikuti, tapi sangat mengikuti. Karena itu Allah itu alim, maha mengetahui. Setiap 30 lembu Anda kena wajib berapa? 1 tabi atau tabi'ah. Wahia awwalu nisabiha. Dan 30 adalah awal nisabnya lembu. Kemudian di 40 musinnah. Ini kena perempuan, kena betina, tak boleh jantan. Musinnah ini kalau tak silap 2 tahun dia. Di sini tak ada. Ada kan? Tak ada. Betul. Wahia matamala hasanatan sumiyat bidzalika litakamuli asnaniha. Dia itu sudah yang berumur 2 tahun. Kenapa dikatakan yang sudah berumur 2 tahun itu musinnah? Karena giginya itu sudah lengkap semua. Takamuli asnaniha. Kemudian sudah mudah. Zakatul baqar itu setiap 30 tabi, setiap 40 musinnah, 60 2 tapi 70 dua tapi 70 2 tapi. Tapi berapa? 60 kan? Tapi 30 kan? Kalau 2 tapi berapa? 60 kan? Kalau dia 70 masih sisa 10 kan? Ada lagi tak yang tak tersisa sama sekali? 1 tapi 1 musinnah. Musinnah kan 40. Dia mempunyai 70 sapi, 1 tapi 1 musinnah. Musinnah 40, tapi 30. 40 tambah 30 berapa? 70. Senang sebenarnya, senang sangat ya. Oh, saya mempunyai 100 sapi ya Habib. Berapa, Yasmin? Sapinya 100. 100. So, 2 tapi 1 mudah kan? 110 Ustaz Zaman. Apa? 110. Anda kalau nak buat burger dapat berapa ya?
Hah? Berapa dapat 110? Malu, sudah jantan tak adil. Berapa? 2 musinah 1 tabik. 2 musinah 1 tabik. 1 musinah 40, 2 musinah 80 kan, masih tersisa 30. Apa 30? Tapi 2 musinah 1 tabik, memang macam itu. 150. 150 apa? Nashwa, 150. Lambat sikit. Tak apa-apa, tapi jangan banyak saja lambatnya. Contohnya 3 musinah 1 tabik. 3 musinah 150. 150. 3 musinah. 3 musinah berapa? 120. 1 tabik tambahi 30. Ada possibility lain tak? Ada. Apa? Apa ada? Tapi berapa? Tapi 4. Masih 150 Ustaz Zaman. 1 tapi 30, kalau tapi 4 120. Hah? 5 tapi. Maknanya Anda boleh mengeluarkan 5 tapi atau 3 musinah 1 tapi. Terserah kepada Anda. Mudah kan? Mudah saja ini. Kena sedikit praktikal, nanti boleh sendiri. Wa miqdaru zakatil ghanam, setelah lembu ghanam, kambing. Syatun fi arba'ina minha. 40. Anda mempunyai 40 kambing, wajibnya berapa? 100. 40 kambing, 1 kambing. Wahia awalun nisabiha, dan dia awal nisabnya berapa? 40. Kemudian wasyatani fi mi'atin wa ihda wa isrin. 2 kambing, kalau kambing Anda jumlahnya 121. Kemudian kalau jumlahnya 201, mi'ataini wa wahidah. Anda wajib mengeluarkan berapa? 3 kambing. Kemudian wa arba'u syiyahin fi arba'mi'ah. Setelah itu setiap 100 1 kambing. Nah itu kan, wa arba'u syiyahin fi arba'a mi'ah. 400 kambing, Anda wajibnya berapa? 4. Setelah itu 500. 5. 600. 6 wajib itu. Seronok kan? Tak tahu ya, orang-orang barat itu kalau nak tidur mereka macam menghitung kambing. Itu bisa lebih. Mungkin orang Arab menghitung unta gitu ya. Sampai sini ada yang tanya? Kita berhenti sini beda ya. Karena setelah itu kita kena baca zakatul nakdain sedikit panjang ya. Saya tak kira sampai selama ini zakatul. Nanti zakatul banat, zakatul banat. Hah? Mungkin 1 atau 2 kelas. Ini yang lainnya tak terlampau panjang. Panjang memang zakatul masyiyah. Tapi Anda kena paham, sekarang ini mungkin sudah tak ada zakatul masyiyah ini. Zakatul na'am sudah ada. Kenapa? Karena ada satu syarat yang tak terpenuhi. Isamah itu. Karena sudah tak ada orang punya kalain mubah. Jadi ada tak kalain mubah? Ada sudah. Rata-rata kala itu sudah milik Kerajaan. Perorangan. Jadi ada kala ada, cuma mungkin milik zaman, milik fulan. Jadi tak boleh, harus mubah Ustaz Zaman. Kenapa? Karena kalau milik Anda kena sirami itu, kena rugi Anda rugi akhirnya. Syariat tak nak Anda rugi. Subhanallah itu. Nanti kalau Anda belajar IBF, Islamic Banking and Finance, Anda akan tahu makna Islam di dalam harta itu macam-macam. Yakni
Ada beberapa harta itu dia full macam apa namanya, kapitalisme. Jadi sudah tak ada milik negara, tak ada, semua milik perseorangan, macam Amerika, macam itu. Ada lagi yang macam komunisme, semuanya milik kerajaan. Bedanya masih sedikit saja. Sampai nanti suatu saat Anda akan masuk kedai, tak bayar, Anda hanya akan ambil apa yang Anda perlu. Itu yang nak disampaikan ke komunisme. Tapi Islam tahu, karena Allah yang buat manusia, Allah tahu. Karena itu madhab yang paling best masalah duit-duit ini Abu Hanifah, madhab Hanafi. Karena Abu Hanifah dulu bisnismen. Karena itu jarang orang-orang bisnismen ambil madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i dalam masalah duit-duit nih, lama tenang sangat. Semuanya ambil madhab Abu Hanifah. Karena potensi untuk buat keja itu lebih besar. Karena memang Abu Hanifah bukan hanya teori, tapi dia pun juga praktikal. Maknanya memang teori macam ini, tapi ketika diwakil belum tentu jadi. Karena ada orang nah ini, ada orang nah ini, ada orang nah ini, terus macam-macam. Dan memang Imam Abu Hanifah awal kaidah yang beliau katakan itu diambil oleh Syafi'i juga. Ada semacam mabda'ul hurriyah fil amwal, itu yang paling besar. Jadi Islam itu tak kapitalisme sangat. Tapi ada beberapa, kalau anak beramal, ada caranya. Anda buat wakaf, Anda buat ini. Wakaf kan milik kerajaan kan, milik kerajaan yang buat. Tapi itu pun terpulang kepada wakifnya macam mana. Jadi tak terlampau kapitalisme, tak terlampau komunisme. Tapi kalau lebih dekat mana, jelas lebih dekat ke kapitalisme. Maknanya kalau ada orang punya uang banyak, tak boleh ada kacau. Karena dia pun cari uang banyak juga penat. Anda malam tidur, dia malam tak tidur, dia kerja. Anda tengok pasar-pasar tuh, pukul 3 sudah bangun. Di KL ada namanya pasar Selayang itu. Pukul 3 sudah jalan, pukul 3, pukul 4 sudah ramai macam ke LCC. Alamak, saya bilang, pukul 4 macam ini. Nak bekerja macam itu, nak cari dunia. Kemudian Anda nak ambil uang yang sudah saya kumpulkan. Ayo, tak boleh macam itu. Kalau semua sama, orang malas. Orang malas. Komunis kan betul kan, sudah tak ya kerja. Yang kerja adalah negara saja. Jadi Anda kerja apa saja, apa yang Anda makan sama dengan jiron yang Anda makan. Jiron Anda makan roti tampal, Anda pun hari ini makan roti tampal, semua sama. Akhirnya malas lah, malah duduk jalan macam ini, tengok WWF. Memang macam tu. Islam tak macam tu. Islam menghargai kerja. Anda nak kaya kerja. Akhirnya kalau memang Anda nak kerja Anda lebih kuat, uang Anda lebih banyak. Karena itu ketika saya mengajarkan syarikah, ada babu syarikah, ada beberapa syarikah yang tak sah kan. Di antaranya syarikatul abdan. Kerjanya beza tapi hasilnya sama. Tak boleh macam itu. Kerja beda, hasil juga beda. Kalau kerja beda, hasil sama, gaduh nanti. Saya lebih penat kenapa dapatnya sama. Saya sekolah lebih tinggi, kenapa dapatnya sama. Memang harus ada. Itu ada namanya ikhtilaf. Anda nak menyamakan ikhtilaf itu tak mungkin. Karena memang ikhtilaf ini, perbezaan antara manusia ini sunnatullah. Tak boleh. Anda kena sama semua. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah cakap sampai hari kiamat pun mereka akan berbeza. Walihada khalaqahum. Dan untuk berbezalah umat itu diciptakan. Anda tidak bisa menyamakan orang. Anda bisa bertoleransi dengan orang. Anda cakap ini berbeza selama bukan dalam usuluddin. Oke. Wallahu a'lam bis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.